space time frame ini gede gitu loh. Iya, dan bukit-bukit udah lo kontrol sih enak banget sebenarnya itu Nah, teman-teman Ultra. sekarang yang pengen gue angkat topiknya adalah tadi kita sempat ngebahas tuh habit dari sebuah tim kayak poin yang objective play-nya cukup tinggi. Iya. BTR Gus. Ini dengan playstyle BTR yang kita lihat sekarang dengan ngototnya mereka, ini emang tipikal player mereka yang enak buat diajak atau coaching staff moment untuk tabrak, ngotot, komit. Yang buat gue gengsi nomor 2. Oke. Satu, sebenarnya drop zone itu masih banyak. Banyak banget. Iya, Itu dia. Masih. Jangankan itu, dulu Alt RA pun di BTR, Sahme pun mereka masih ambil. Orang splitting yang sebelah Tatmoknya bisa diambil. Iya, buat iya. waktu di Tempatnya Ryzen banget tuh dulu. PMCO global Iya. kan. Iya. Dan itu yang menjadi tanda tanya gue, kenapa, apa yang mereka kejar dari Camp Alpha? Kecuali Camp Alpha yang memang yang dimainkan oleh Voin Donkey. Iya. Itu baru works. Tapi Camp Alpha pinggir buat gue Nothing gitu. Kalau lo emang scrappingan dengan yang, misalnya ada yang di atas dan juga satu ada di kota Alvanya, ya baru works gitu. Tapi kalau semua yang ngumpul di satu kota itu buat gue nothing. Ya berarti tujuan mereka tadi bentrok adalah uji line up firepower mereka. Uji ego doang. Uji ego. Uji ego doang. Maksudnya kalau kita- tidak bukan. Uji Kalau ego doang lu tanya kan menurut pas ya, gue. tipikal better seperti apa? Iya. Kalau kita nonton dari konten lu ya, Iya. kan ada dari Koya juga bilang bahwa mereka emang ngebentuk tim ini sesuai dengan keinginan dari visi misi coaching staff ya gitu kan. Sama ngambil yang sering dikritik sama fans. Dibilang kayak BTR takut perang dan segala macam. Ya mungkin ini mereka buktiin mereka nggak takut buat perang. Tapi ternyata Razy terpotong rotasinya langsung dihantam knock and valid nodebat langsung dipulangkan. Satu punggawa BTR sudah hilang lagi. Iya, tapi tampak kita bakal melihat ada peluru yang connect juga menuju ke arah player-player dari BTR lainnya. Dari Viking sampai ke mereka sudah mengunci area sekitar. Tapi mereka pun tidak bisa memenangkan fight ini tanpa ada kehilangan sesuatu. Satu player Vikings pun disecure oleh tim Bigetron yang sudah mengantongi 5 elimination. Saat ini Federales dan juga dari seorang Satarles, mereka pun terjepit tepat di luar area zona. Kendaraan pun sudah dikunci dan depan mereka itu high ground. Dan juga sisi kiri kanan semua dikunci oleh Viking. Untuk BTR ini salah satu posisi terburuk yang bisa mereka terpaksa dapatkan. Tapi bagi tim Viking mereka juga harus berpertimbangan. Telat dikit masuk zona, belakang mereka bukit. Kalau sampai diisi mereka juga udah skakmat. Iya, karena kalau kita lihat dari map stream yang bakal ngelok mereka juga ada Magna Esport yang bisa memotong dari bagian selatan. Terus pergerakan juga harus diperhatikan dari BTR nanti yang kira-kira bakal menutupnya ke arah mana. Bahkan Talon diem-diem mereka udah ngedapetin tempat yang enak banget di arah-arah pertigaan ya, rumah pertigaan yang mereka kontrol. Hanya tinggal menunggu kalau misalkan zona terus-terusan menuju ke arah sana. Harusnya mereka bisa nyayur tergantung dari berapa amunisi yang mereka punya sekarang gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan Buat gue lagi. 1-2 terakhir buat Oke. Kak Agus sebelum akhirnya kita fokus menuju ke arah fight karena udah masuk di circle yang terakhir juga. Dengan potensi map stream kayak gini Gus, Iya. WWCD forecast paling tinggi menurut lo ke arah tim mana? Vampire. Masih Vampire. Itu yang tengah dari Quarry pasti mereka saling adu tembak, tapi pengikisan yang paling enak tuh dari arah Vampire. Bagi gue ya. Iya. Karena kalau yang dari kanan ataupun dari atas, ya lo ngincer tengah itulah paling, entah Voin Donkey bisa dapat atau tidak, tapi dari Flash nampaknya sudah ada tembakan-tembakan dari seorang boss juga, tapi GK di belakang ada yang masuk juga powernya. Ya agak tanggung tadi sebenarnya kalau pengen dipotong tapi gak apa-apa biar Junior mengambil dan GK sudah berhasil diamankan satu tersungkur tapi tembakan begitu lagi datang dari seorang Tops yang hampir saja bisa mendapatkan korban yang kedua through the smoke dan hampir lagi untuk bisa mendapatkan sebuah knock-in tapi masih belum berhasil. Satu buah upaya untuk menambah pundi eliminasi. Flash mulai melipir mereka, Secret mulai mengatur temponya tapi granat bakal masuk, dua ter-take down. Satu harusnya bakal langsung dipulangkan sesaat lagi karena sudah mulai bleeding, bahkan granat demi granat yang dilemparkan oleh Flash benar-benar on point dan Molotov juga dilemparkan membatasi pergerakan dari last man standing yang ternyata masih bisa healing. First aid-nya berhasil, dia lompat tapi hitmark-nya masuk, DBS play bakal dilakukan dan Secret selesai. Flash membuat Secret terlihat cukup sepele. Iya, tapi sembari fight berjalan, sembari Flash mendapatkan elim ke-8 mereka, tampaknya Voin pun sudah bersiap untuk melakukan penguncian ke arah tim Flash. Flash yang ketiga pemain yang masih tersisa saat ini harus retreat, harus tarik mundur, tapi mau kemana lagi pas? Karena mereka tepat di ujung area zona, hanya bisa bermain defensif saat ini, menunggu dari Voin untuk tarik mundur. Ya. Tampaknya dari Voin mereka juga akhirnya kembali dengan objektif gameplay mereka, bergerak menuju ke arah perumahan. Rumah pun sudah scouting, sudah dipastikan kosong. Ini rumah yang kata Junior menjadi kunci juga. Kalau dari Voin bisa kontrol, dan kontrol ini bukan cuma dalam arti ngambil ya, tapi bisa menguasai Zoning out. area sekitar, bisa memastikan informasi sekitar tim sekitar yang tidak membiarkan defense mereka bocor. Ini posisi chicken sebenarnya. Tapi baik lagi, itu semua kalau mereka bisa nggak cuma defensive compound, tapi bisa menguasai area sekitar mereka. Tapi kita lihat di sisi lain, tampaknya fight sudah mulai memanas kali ini, tampaknya tensi pun sudah mulai tinggi. Karena
beberapa tim di sisi kiri terpaksa harus menuju ke arah perbukitan. Yang berarti kita bakal melihat fight demi fight demi fight. Sebentar lagi pecah quarry dan juga sisi bootcamp. Yap, di pinggiran zona pastinya yang bakal ada bentrok-bentrokan fight yang terjadi karena sekarang juga sudah mulai terpicu antara RRQ dan juga salah satu tim berdatang baru ada Magna Esport kali ini yang sedang melakukan sebuah kontes dari knockdown. Sudah berhasil didapatkan oleh RRQ tapi ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan poin tersebut. Tapi Bigetron dengan 2 anggota mereka yang tersisa masih bisa melakukan upaya fight yang begitu ketat. Kali ini mendapatkan 1 pemain dari Vampire, tapi trade talk terjadi karena ada 1 pemain mereka juga yang tumbang. Satar tumbangkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby Fast Lane, mengambil sebuah keuntungan juga untuk melakukan sandwich ke arah Bigetron. Tapi lihat di pinggiran area zona pas tampaknya fight kembali terjadi. Talon, FaZe Clan sudah mulai beradu peluru juga di mana kita bakal lihat dari tim FaZe. Tampaknya 1 pemain mereka masih dalam posisi tersungkur, tapi tidak jauh dari mereka di posisi luar zona juga masih ada tim Vampire Esports yang siap untuk melakukan third party. Dari Axel melontarkan beberapa granat menuju ke arah lawannya, tampaknya pun connect dan bisa untuk menyicil tidak. Masih ketahan batu tapi dari tim Talon tampaknya punya upper hand menghadapi tim FaZe dan kembali satu persatu anggota FaZe mulai dihabisi oleh tim Talon, tapi a new challenge has arrived. Tampaknya dari VPE bakal join the fight on Zen. Schwab mulai nge-push ke atas gunung. Lontaran granat mulai terjatuh lagi, tapi dari tim Talon tidak ada yang tercicil, tidak ada yang terjatuh. Tapi di sisi lain, tampaknya RRQ harus pulang juga oleh tim MEC di posisi ke-10. Kembali ke fight tim Talon. Linux masih berdansa di balik batu, masih mencari celah dalam pertahanan lawan. Tapi granat dari Morban connect, menumbangkan Linux. Dan Misery sekarang harus mengambil alih sebagai ujung tombak penyerangan dari tim Talon. Jujur ya, gue masih agak kecele gitu ngelihat Morman sekarang ada di Vampire karena biasanya ngelihat dia ada di arah Fast Lane, tapi kali ini battle cukup seru terjadi. Ada beberapa hal yang tidak mengenakan untuk Talon karena ketika mereka sedang nge-push mereka diganggu oleh tim lain lagi dan sekarang hanya menyisakan last man standing mereka, Misery yang bakal menjadi ujung tombak terakhir. Vampire sudah mulai melakukan screening dan Diko sudah mulai mengendap-endap datang dari arah belakang. Misery hanya berbaur dengan daun-daun yang ada, berkamuflase supaya tidak terlihat oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Dan Vampire Ditinggalin. kayaknya bakal meninggalkan posisi dari seorang Misery, tapi bokongmu mas, Misery! Di belakangmu ada orang, ada Diko yang mengendap-endap datang. Akankah diketahui Misery yang saat ini sedang berkamuflase menjadi Ryzen di tahun-tahun kapan itu di Miramar? Tapi kali ini Diko depan belakang, tasnya kelihatan. Itu! Dapat! Ternyata Diko nggak ngeliat, malah Misery yang bisa mendapatkan Diko. Masih terselamatkan placement untuk tim Talon. Paling tidak 1 poin elim, 1 poin placement sudah kembali diamankan oleh Misery. Tapi pindah ke sisi lain pinggiran area zona. Tampaknya kita bakal dari Viking menghadapi MEC. Kembali terjadi fight di pinggir area zona. Tapi dari Osja juga sudah mulai mengintai, sudah mulai mendengar ada peluru-peluru yang dilontarkan satu dengan lainnya. Gosu coba untuk mencari posisi lawannya. MEC kali ini bakal berdiam di balik perpohonan, mencari dan juga menunggu momen di mana dari tim Viking bakal lewat, bakal nyebrang. Tapi dari Viking sudah siap untuk melakukan trading dan mendapatkan elim keempat mereka naik ke posisi ke-6. Tapi ternyata ada andil dari Voin juga yang mengganggu fight tersebut. Viking tidak dalam posisi yang terbaik. Mereka sudah mulai dihimpit oleh zona dan dihimpit oleh 2 tim. Osja dan juga dari tim Voin. Voin kali ini masih bertahan juga. Masih mengontrol area compound. Tapi zona pas banget keluaran VPE. Kembali menjadi penguasa pinggir zona dan juga satu-satunya compound yang masih tersisa di zona kita yang ke-6. Cuy, baru hari pertama, match pertama prediksi Agus sudah on point bro. Seenggaknya nih meningkatkan WWCD forecast untuk tim Vampire yang saat ini teruntungkan banget dari stage ke-6 atau zona ke-6 yang mengarah menuju ke arah mereka. Mereka satu-satunya tim yang masuk menuju ke arah circle yang ke-6. Sementara Talon kali ini hanya menyisakan seorang Misery bermain dengan super lambat. Bermain di area belakang. Membuntuti satu tim di depan mereka, Aus JTH yang bakal diikuti oleh seorang Misery. Tapi ternyata Viking mendapatkan satu tamu yang datang. Wes Jatuh sudah mulai menuju ke arah pemain dari tim Viking. Gosu kali ini menerima splash damage yang agak menyakitkan. 50 HP barnya hilang. Tapi ada balasan granat dari seorang Gosu yang masih belum bisa membawakan sebuah hasil. Bermain sabar dengan jumlah player mereka saat ini. Ada pantauan juga dari seorang Gewi di balik sebuah batu, melihat menuju ke arah depan sana dan memperhatikan setiap gerak-gerik dari tim Flash yang ada di arah seberang. PR mereka gak cuma Flash, tapi ada tim lain lagi, tapi Misery tertangkap oleh seorang Swap. Selesai perjalanan dari tim Talon, berarti hanya ada Voin yang sedang meng-Indo Pride untuk di circle ke-6 ini. Yes, top 5 sudah tercapai saat ini yang kita bakal lihat dari VPE. Ternyata mulai perang juga, mulai mengganggu tim sekitar karena dari Osja menabrak langsung menuju ke arah Morman. Morman kali ini salah satu tim pemain yang masih ada di sisi depan menahan Osja dengan bantuan. Bala bantuan dari sisi belakang membantu cover
Fire dan Osja yang tadi terlihat cukup garang. Sekarang tinggal misalkan satu pemain mereka bahkan Selesai. dipulangkan ke arah lobby. Vampire is on fire. Tapi mereka tidak bisa berdiam diri juga karena tampak kayak dari Void melihat momentum ini. Coba untuk join the fight, coba untuk menguasai area dalam zona. Sembari lihat Zeta mulai bergerak-gerik juga di atas high ground, mencari informasi, mencari batu-batu, mencari pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai fortingan. Tapi Gosu masih mengendap-endap, masih berlika-liku di sekitar area Void. Tapi dari Flash tampaknya mulai jatuh juga player-player mereka, disecure oleh seorang Rezak. Dan VPE pun tersisa 2 pemain yang masih aktif saat ini. Upaya revive tampaknya sedang terjadi juga, tapi dari Void, high ground advantage yang mereka punya. Dengan Zeta yang diturunkan di bagian pinggir zona, ternyata cukup nge-pressure ke arah seorang Morman. Tapi ternyata The Shweb dia pun sedang mencari celah dalam pertahanan dari Void, sementara Viking akhir tumbang dan menyisakan 3 tim tersisa. Vietnam, Thailand, Indonesia. Ya, masing-masing satu untuk dari 3 perwakilan negara ini untuk ada di circle yang ke-7. Di mana Void sekarang sudah mulai melakukan split, 2-2 split yang mereka lakukan untuk bisa mengontrol bagian arah timur dan juga arah selatan. Sementara barat dikuasai oleh pemain-pemain dari Vampire yang menyisakan 3 anggota mereka, 1 orang cukup low HP. Morman ditinggalkan di bagian belakang sana, masih merangkak. Nice, Untuk Potato. bisa melakukan healing dan tiba-tiba Dapat Potato lagi. bisa mendapatkan 1 boss. Langsung diamankan begitu saja. Ada 1 mangsa yang tidak dilepaskan oleh pemain-pemain dari Void Donkey ID. Zona, Saat ini mereka mengontrol zonanya dan regroup cepat. Mereka lakukan setelah adanya 2-2 split yang mereka lakukan. Tapi lihat Tops, melihat 1 orang di depan sana dengan DBS bisa mendapatkan 1, tapi Tops bahkan bisa mendapatkan yang kedua. 1 confirm elimination langsung dia dapatkan. Dia ingin mendapatkan confirm yang kedua dan Onsen terselamatkan. Void mendapatkan momentum, mereka langsung merangsak naik dan Void Donkey ID. Inilah dia penampilan dari tim peringkat 5 dunia 2024 PMGC. What a nice game. Bergerak dari Pulau Alpha, bergerak ke center map, dan ini dia gameplay rotasi seorang Potato Yes. yang tidak bisa ditebak, tiba-tiba ada di tengah-tengah zona, yang tidak kelihatan di pinggir area blue zone, tiba-tiba muncul di tengah-tengah map. What a nice game dari Void, dan emang tipikal gameplay Void. Tidak rusuh di awal, di tengah-tengahnya nge-hold, dan di akhir finishing and clearing. Dan gue suka smart play dari Zeta tadi. Zeta perkembangannya terlihat banget. Gak cuma firepower, tapi sekarang ngerti untuk nge-positioning diri di mana dia bisa menghentikan gerak-gerik lawan tanpa perlu men-take down mereka. Objektif playnya dia sih yang gue suka. Ya, Bahkan ya, tadi mereka sempat nyuekin battle antara BTR sama Altrigo. Mereka cuma nyulik 1 poin, mereka objektif rotasi ke arah kanan. Masuk dari hatin kanan tuh, mereka nyuekin flash juga di bagian atas. Cuman mereka ganggu, mereka lock, mereka rotasi lebih cepat. Yang kayaknya udah nggak tahan nih temen gue pengen ngomong nih. Mulutnya udah Gatel nih cuap-cuap kayaknya. nih. Pengen motong analisa gue, tapi gak apa-apa. Karena memang porsinya junior untuk memberikan analisa. Gimana Gus? Objektif play dari Void Donkey ID. Tim peringkat 5 dunia, tolong diingat 2024. Ya. Ini playstyle mereka yang memang gue ngerasa tetap 90%